Di tepian Teluk Persia, di mana langit biru bertemu dengan pasir gurun yang hangat, terletak sebuah daratan kecil yang kini dikenal sebagai Kuwait. Awalnya, kawasan ini tidak memiliki nama, hanya sebuah wilayah sepi hingga tahun 1716. Ketika suku Aniza, yang berasal dari gurun Arabia, tiba dan memberi kehidupan baru di tempat yang tak dikenal ini. Mereka menamai kawasan ini, Kuwait, yang berasal dari bahasa Arab, Kut, berarti benteng. Dari sebuah titik kecil di peta, Kuwait mulai menempuh perjalanan panjang menjadi sebuah negara yang kaya akan budaya dan sejarah. Islam datang dengan arus waktu, menambah pesona dan kedalaman budaya Kuwait. Meskipun orang Kuwait hanya mewakili sepertiga dari populasi, pengaruh Islam sangat terasa dalam cara hidup dan tradisi masyarakat. Melalui pendapatan yang melimpah dari hasil minyak, pemerintah Kuwait menginvestasikan besar-besaran dalam pendidikan dan kesehatan, menjadikan sektor-sektor ini salah satu yang paling maju di kawasan ini. Di jalanan kota, harga gas yang murah membuat berkendara menjadi moda transportasi utama. Mobil-mobil dengan desain modern melaju di jalan raya, membawa serta harapan dan impian rakyat Kuwait. Namun, apa yang membuat Kuwait benar-benar istimewa dibandingkan dengan monarki Teluk lainnya, adalah sistem politiknya yang lebih terbuka. Di tengah negara-negara yang lebih otoriter, Kuwait menawarkan sebuah majelis nasional di mana warga memiliki suara dalam pembuatan keputusan politik. Ini menciptakan atmosfer yang dinamis, memperkuat partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa. Di tengah batasan-batasan yang ada, Kuwait menunjukkan bahwa kebebasan sipilnya relatif lebih tinggi daripada negara-negara Teluk lainnya, dengan aktifnya partai politik, kebebasan berpendapat, dan ruang untuk berkumpul. Kuwait adalah negara kecil yang terletak di Timur Tengah, berbatasan dengan Irak dan Arab Saudi di sepanjang Teluk Persia. Luasnya hanya sekitar 17.818 km persegi. Bentang alam Kuwait didominasi oleh gurun pasir yang datar dan tandus, tanpa sungai atau danau permanen. Titik tertinggi di negara ini adalah Mutla Ridge, yang mencapai ketinggian 36 meter di atas permukaan laut. Iklim di Kuwait sangat kering, dengan suhu musim panas, sering mencapai 50 derajat Celcius. Musim dingin di Kuwait relatif pendek dan sejuk. Meskipun curah hujan di negara ini sangat rendah, hujan lebat yang terjadi sesekali bisa menyebabkan banjir bandang, terutama di Wadi, yang merupakan lembah gurun kering yang terisi air saat badai. Ketika musim panas datang, badai debu juga sering terjadi. Kuwait memiliki garis pantai sepanjang 499 km di sepanjang Teluk Persia, yang membentuk perbatasan timur negara ini. Wilayah perkotaan utama Kuwait terletak di sepanjang pantai, dengan kota Kuwait sebagai ibu kota dan kota terbesar. Selain itu, ada beberapa kota dan desa kecil di sepanjang Teluk Kuwait yang membentuk pelabuhan utama negara ini. Meskipun sebagian besar wilayah Kuwait adalah gurun yang tidak cocok untuk pertanian, keberadaan cadangan minyak di bawah pasir telah mengubah nasib negara ini. Ladang minyak ditemukan pada tahun 1938. Dan kini ekspor minyak menjadi pilar utama ekonomi Kuwait, membawa kekayaan yang sangat besar bagi negara. Kuwait memiliki cadangan minyak terbukti sebesar 104 miliar barel, menjadikannya sebagai negara dengan cadangan minyak terbesar ke-6 di dunia. Cadangan ini mencakup sekitar 8% dari total cadangan minyak di dunia. Menurut informasi dari Worldometers, cadangan minyak Kuwait dapat memenuhi kebutuhan konsumsi minyak selama 775 tahun jika tidak ada ekspor bersih. Ini berarti, dengan tingkat konsumsi saat ini, Kuwait masih memiliki banyak waktu sebelum cadangan minyaknya habis, tanpa menghitung kemungkinan cadangan tambahan yang belum terdeteksi. Dalam upaya untuk mengurangi ketergantungan pada minyak, Kuwait tengah mengambil langkah strategis untuk mendiversifikasi ekonominya. Pemerintah berinvestasi dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan pariwisata, menyadari bahwa masa depan negara tidak hanya terletak pada harta karun yang terpendam di bawah tanah.
Kuwait kaya akan minyak, dan arsitekturnya yang modern berpadu dengan tradisi serta warisan yang kaya, menambah daya tarik negara ini. Ibu kota Kuwait adalah Kota Kuwait, dan pada Januari 2022, populasi negara ini mencapai sekitar 4,37 juta jiwa. Dari jumlah itu, sekitar 1,45 juta orang adalah warga negara Kuwait, sementara sisanya adalah warga asing dari lebih dari 120 negara, dengan komunitas terbesar berasal dari India, diikuti oleh Mesir dan Filipina. Kuwait adalah negara yang sangat maju, dan memiliki pendapatan tinggi, berkat cadangan minyaknya yang melimpah. Meskipun ekonomi negara ini masih sangat bergantung pada minyak, sejarah dan tantangan yang dihadapinya telah membentuk Kuwait menjadi negara yang makmur saat ini. Mata uang resmi Kuwait adalah dinar Kuwait, yang memiliki nilai nominal tertinggi di dunia. Dinar Kuwait mulai diperkenalkan pada tahun 1960, menggantikan mata uang lama, yaitu rupiah teluk. Selama invasi Irak ke Kuwait, antara tahun 1990 dan 1991, dinar Irak sempat digunakan sebagai mata uang yang menggantikan dinar Kuwait. Namun, setelah pasukan Irak mundur, Kuwait kembali menggunakan dinar Kuwait. Menurut Dana Moneter Internasional, IMF, Kuwait adalah negara terkaya ke-8 di dunia jika dihitung berdasarkan pendapatan per kapita, menunjukkan bagaimana kekayaan negara ini cukup tinggi dibandingkan dengan negara lain. Ekonomi Kuwait relatif kecil tetapi terbuka, didominasi oleh industri minyak. Menurut perkiraan Bank Dunia, produk domestik bruto (PDB) sekitar 175 miliar dolar Amerika, dengan lebih dari 6% dari cadangan minyak global. Minyak bumi menyumbang hampir setengah dari PDB dan lebih dari 90% pendapatan ekspor, serta pendapatan pemerintah Kuwait. Selain minyak, Kuwait juga berusaha membangun ekonomi yang beragam dengan sektor-sektor seperti layanan keuangan, real estate, dan konstruksi. Tenaga kerja ekspatriat, termasuk pekerja di sektor jasa dan pekerjaan kerah putih, juga berperan penting dalam ekonomi negara ini. Kuwait biasanya mencatat surplus perdagangan yang sebagian besar berasal dari ekspor minyak, dengan mitra dagang utama seperti Tiongkok, India, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Negara ini bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia pada tahun 1963. Namun, Kuwait menghadapi tantangan terkait ketergantungan yang berlebihan pada minyak dan sektor publik yang membengkak. Pengangguran di kalangan warga negara Kuwait lebih tinggi daripada di sektor swasta, dan pemerintah berjuang untuk mendiversifikasi ekonomi, serta menerapkan reformasi. Meski demikian, Kuwait memiliki salah satu pendapatan per kapita tertinggi di dunia. Kekayaan yang dihasilkan dari minyak telah memberikan keamanan ekonomi dan sistem kesejahteraan sosial yang baik. Untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya minyak yang terbatas, Kuwait berupaya untuk mendorong pertumbuhan sektor swasta dan menarik investasi asing langsung. Agama yang dominan di Kuwait adalah Islam, yang dipraktikkan oleh sekitar 74% penduduk. Sebagian besar adalah Muslim Sunni, tetapi ada juga komunitas Syiah yang signifikan, serta kelompok kecil yang menganut agama Kristen, Hindu, dan Buddha. Bahasa resmi adalah bahasa Arab, dengan dialek Kuwait yang dikenal sebagai bahasa Arab Teluk. Bahasa Inggris banyak digunakan sebagai bahasa kedua, terutama dalam konteks bisnis, dan bahasa lain seperti Urdu dan Tagalog juga umum digunakan di kalangan ekspatriat. Kuwait telah dihuni sejak zaman kuno, dengan pemukiman tertua yang diketahui berasal dari lebih dari 6.000 tahun yang lalu pada periode Ubidah. Pada masa lalu, Kuwait merupakan pelabuhan perdagangan penting dan dikenal oleh ahli geografi Yunani sebagai Hioskapos, serta dikenal akan industri mutiara yang berkembang. Negara ini juga merupakan bagian dari peradaban Dilmun kuno, dan menjadi bagian dari Kekaisaran Sasania pada abad ke-4 Masehi. Selama periode ini, agama Kristen mulai menyebar di wilayah tersebut. Namun, kekuasaan Sasania hilang setelah mereka dikalahkan oleh pasukan Islam pada abad ke-7. Pada abad ke-18, Kuwait muncul sebagai kerajaan Syik yang independen,
diperintah oleh dinasti Al-Sabah, dan menjadi pusat perdagangan utama. Namun, konflik atas wilayah menyebabkan sengketa perbatasan antara Kuwait dan Kekaisaran Ottoman pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Lokasi strategis dan industri perikanan mutiara Kuwait menarik minat Inggris, yang pada tahun 1899 mengakui Kuwait sebagai protektorat. Inggris membantu melindungi perbatasan Kuwait dari ancaman Saudi dan Ottoman. Pada tahun 1930-an, cadangan minyak besar ditemukan di Kuwait yang mengubah ekonomi negara ini menjadi salah satu penyedia minyak utama di Timur Tengah. Pada tahun 1961, Inggris mengakhiri status protektorat dan Kuwait menjadi emir yang merdeka. Namun, pada tahun 1990, Irak melakukan pencaplokan singkat terhadap Kuwait, tetapi Kuwait berhasil dibebaskan oleh koalisi yang dipimpin oleh Amerika Serikat setelah Perang Teluk Pertama. Sejak itu, Kuwait telah mempertahankan kedaulatan dan stabilitasnya hingga saat ini. Kuwait tidak memiliki danau atau sungai, sehingga sumber air utama negara ini adalah laut. Karena itu, sebagian besar pasokan air minum di Kuwait berasal dari proses desalinasi, yaitu mengubah air asin dari laut menjadi air tawar yang dapat dikonsumsi. Pabrik desalinasi di Kuwait menyuplai sekitar 92% air minum, yang mencakup sekitar 60% dari total pasokan air di negara tersebut. Ini menjadikan desalinasi sebagai cara yang sangat penting untuk menyediakan air bersih bagi penduduk Kuwait. Olahraga memiliki peranan penting dalam budaya Kuwait, dan salah satu yang paling diminati di negara ini adalah sepak bola. Sepak bola bukan hanya sekadar permainan bagi orang Kuwait, melainkan sebuah bagian integral dari kehidupan sehari-hari yang menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang. Di Kuwait, sepak bola menjadi lebih dari sekadar olahraga. Ia menciptakan semangat kebersamaan dan solidaritas. Setiap tahun, kompetisi liga domestik, seperti Liga Kuwait, menarik perhatian ribuan penggemar. Tim-tim lokal, seperti Al-Qadsiya dan Al-Kuwait, memiliki basis penggemar yang fanatik. Meski sepak bola mendominasi, Kuwait juga memiliki kecintaan terhadap olahraga lainnya. Basket, voli, dan tenis juga populer di kalangan masyarakat. Stadion dan arena olahraga modern telah dibangun untuk mendukung berbagai kegiatan olahraga, dan banyak klub dan komunitas yang aktif dalam menggelar turnamen. Selain olahraga modern, Kuwait juga merayakan olahraga tradisional yang mencerminkan warisan budaya mereka. Berkendara kuda dan falconry, berburu dengan burung elang, adalah contoh olahraga yang memiliki nilai sejarah dan sosial yang tinggi. Kegiatan ini sering dilakukan dalam festival dan acara tertentu, di mana masyarakat berkumpul untuk merasakan keindahan dan keterampilan yang ditampilkan. Dalam dunia balap unta, ada dua pilihan untuk unta, yaitu dijadikan kebab atau diikutkan dalam perlombaan. Jika unta menjadi juara, hidupnya bisa sangat berubah. Unta yang menang akan mendapatkan perlakuan istimewa. Mereka difoto, diajak selfie, menerima piala berlapis emas, dan bahkan bisa menjadi selebriti selama sebulan. Kandangnya pun berbeda dan lebih mewah dari kandang unta biasa. Harga jual unta juara bisa sangat tinggi, terkadang mencapai miliaran rupiah. Contohnya, ada unta juara yang terjual seharga 25,5 miliar rupiah. Balap unta di Kuwait memiliki cara unik dan canggih untuk memacu kecepatan si unta, terutama dengan teknologi modern yang digunakan dalam perlombaan. Di punggung unta, dipasang speaker dengan teknologi Bluetooth. Speaker ini dapat memutar suara yang mengarahkan si unta untuk berlari lebih cepat. Selain itu, ada juga motor kecil yang terhubung dengan acu sepeda motor, yang digunakan untuk memutar cambuk yang menjentikan tubuh si unta. Motor ini dikendalikan secara wireless oleh seorang asisten yang duduk di samping sopir mobil yang mengikuti perlombaan.
Selama balapan, puluhan mobil akan mengelilingi si unta dengan klakson yang keras dan bising untuk membuat unta merasa terkejut dan berlari lebih cepat. Semua sistem suara dan cambuk ini dioperasikan dari jarak jauh. Dan seringkali ada momen lucu saat sopir dan asistennya terlibat argumen, terutama ketika unta mereka kalah. Ternyata, mereka ribut bukan hanya karena kalah, tetapi juga karena masalah teknis seperti sinyal Bluetooth atau Wi-Fi yang bisa terputus jika mobil terlalu jauh dari unta. Pemandangan ini menjadi sangat seru dan menghibur, karena meskipun ada tekanan untuk menang, mereka tetap bisa tertawa dan menikmati suasana balapan. Balap unta bukan hanya tentang perlombaan itu sendiri, tetapi juga tentang keseruan dan interaksi antara sopir dan asistennya dalam mengejar kemenangan. Di tengah kesibukan kota, festival seni dan budaya digelar, menjadi panggung bagi para seniman lokal untuk mengekspresikan kreativitas mereka. Sastra, musik, dan teater berkembang pesat, menciptakan sebuah identitas unik bagi Kuwait yang terus berinovasi. Kuwait memiliki sejarah budaya yang kaya, dengan pengaruh dari tradisi Badui, pelayaran, Islam, dan budaya Arab yang mendasari masyarakatnya. Kuwait sekarang memiliki seni kontemporer yang berkembang pesat. Pematung seperti Sami Muhammad menciptakan karya logam yang menggambarkan kehidupan di gurun. Sementara fotografer seperti Tari Al-Gain meneliti konsep identitas dan kepemilikan melalui karya-karya mereka. Seniman muda di Kuwait berani mendorong batasan seni dengan eksperimen dalam pertunjukan, instalasi, dan seni digital. Salah satu bentuk seni tradisional terpenting adalah Arda, sebuah tarian yang menceritakan kisah melalui puisi dan lagu. Teater modern Kuwait mulai muncul pada tahun 1960-an, dengan drama-drama yang seringkali mengeksplorasi tema sosial dan politik dalam format yang eksperimen. Sulan Al-Bassam adalah salah satu penulis drama terkenal di Kuwait. Warisan musik di Kuwait mencakup nyanyian tradisional, lagu-lagu penyelaman mutiara, dan permainan drum. Musik kontemporer Kuwait juga menggabungkan elemen elektronik dan rakyat. Musisi terkenal seperti Bashar Al-Shati dan Yusuf Al-Siddiqwe menambah warna dunia musik Kuwait yang penuh energi dan beragam. Secara keseluruhan, budaya Kuwait adalah kombinasi unik antara tradisi lama dan inovasi modern, menciptakan suasana yang dinamis dalam seni dan musik. Mari kita jelajahi beberapa hidangan khas Kuwait yang autentik. 1. Mabus laham. Hidangan klasik ini terdiri dari nasi berbumbu yang dimasak dengan daging domba atau ayam yang lembut. Dagingnya awalnya dimasak hingga berwarna coklat, kemudian direbus dalam kaldu tomat, bawang, dan rempah-rempah aromatik. Proses ini membuat daging menjadi empuk dan beraroma. Nasi setengah matang ditambahkan di atas daging dengan campuran rempah untuk menciptakan pilaf yang lezat. 2. Jeris. Ini adalah bubur gandum yang terkenal di kalangan masyarakat Kuwait, biasanya disajikan sebagai sarapan. Daging leher domba dan gandum dimasak perlahan semalaman hingga gandum menjadi lembut dan kental. Jeris biasanya disajikan hangat, seringkali dengan yogurt sebagai pendamping untuk menyeimbangkan rasanya. Hidangan ini bergizi dan memberikan energi yang baik untuk memulai hari. 3. Haris. Makanan yang menenangkan ini dibuat dengan memasak daging dan gandum selama waktu yang cukup lama, hingga menjadi tekstur puding yang lembut. Ayam atau domba direbus dengan gandum pecah sampai gandum hancur, menghasilkan bubur yang agak manis dan gurih. Haris biasanya disajikan selama bulan Ramadan untuk berbuka puasa, menjadikannya hidangan sederhana yang penuh nuansa nostalgia. 4. Kuzi. Ini adalah pangsit domba kukus yang lembut, disajikan dalam kaldu tomat ringan. Daging domba cincang halus dibumbui dengan rempah-rempah tradisional, dan dibungkus dalam adonan yang lembut. Pangsit ini dimasak hingga isinya matang. Kuzi adalah makanan yang menenangkan dan sering dinikmati bersama keluarga. Hidangan-hidangan ini mencerminkan kekayaan rasa dan tradisi kuliner Kuwait. Terima kasih banyak telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak wawasan sejarah yang menarik. Dan teruslah menjelajahi kisah-kisah dunia yang belum terungkap.